Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Sabdaki Chenwi dari kelas 1B Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Bapak Osep Yasir, Nurse MK. Pertama, saya akan menjelaskan reproduksi wanita bagian eksternal. Yang pertama, ada mons pubis yang berperan dalam sensualitas dan melindungi semivis pubis selama koitus atau berhubungan seksual. Yang kedua ada labia mayora yang berfungsi untuk melindungi labia minor, meatus urinarius, dan intoritus vagina. Ketiga ada labia minora yang berfungsi untuk melindungi lubang vagina dan uretra dari iritasi, kekeringan, serta infeksi. Yang keempat ada klitoris yang hanya memiliki satu fungsi, yaitu memberikan kenikmatan seksual bagi wanita dan memungkinkan mencapai orgasme. Yang kelima ada uretra yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih menuju lubang kencing. Yang keenam ada vestibulum yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan apabila ada rangsangan seksual yang berguna untuk melumasi vagina pada saat berhubungan. Yang ketujuh ada himen atau selaput darah yang memiliki fungsi untuk menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam vagina. Yang kedelapan ada perineum yang berfungsi sebagai pengontrol aktivitas buang air besar atau BAB dan buang air kecil atau BAK dan aktivitas seksual bagi ibu pasca melahirkan. Selanjutnya ada reproduksi wanita bagian internal. Yang pertama ada vagina, yaitu sebagai jalur keluarnya darah saat wanita sedang menstruasi dan jalan masuknya sperma ke rahim untuk proses pembuahan dan juga jalan lahirnya bayi saat persalinan. Yang kedua ada serviks yang berfungsi untuk memproduksi lendir alami untuk melindungi vagina dari infeksi dan membantu sperma bergerak menuju rahim. Yang ketiga ada perimetrium, yaitu lapisan rahim yang berfungsi untuk melindungi rahim. Yang keempat ada cervical canal yang berfungsi sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan dan tempat keluarnya darah menstruasi. Yang kelima ada myometrium yang berfungsi memberikan rahim kekuatan untuk kontraksi dan mengeluarkan janin saat proses melahirkan. Yang keenam ada endometrium, yaitu sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Apabila tidak dalam kondisi hamil, endometrium tersebut akan luruh dan keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Yang ketujuh ada ovarium yang berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon. Yang ke-8 ada ovarium ligamen, yaitu sebagai penghubung dan tempat bergantungnya ovarium ke wilayah rahim. Yang ke-9 ada fimbiare, yaitu mengarahkan sel telur yang keluar dari ovarium menuju rahim. Yang ke-10 ada uterus sebagai tempat janin untuk tumbuh dan berkembang sebelum dilahirkan. Yang ke-11 ada uterine fundus. Ukuran dari uterine fundus ini dapat membantu dalam memperkirakan usia kehamilan pada wanita. Yang ke-12 ada tuba fallopi, yaitu sebagai jalur ovum atau sel telur agar bisa melakukan perjalanan dari area ovarium ke rahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria bagian eksternal. Yang pertama ada kandung kemih, yaitu sistem dari saluran kencing yang berbentuk kantung berongga yang bertugas menampung cairan yang telah disaring oleh ginjal dan akan dikeluarkan sebagai urin atau air kencing. Yang kedua ada kelenjar prostrat yang merupakan salah satu bagian dari organ reproduksi pria yang terletak di bawah kandung kemih dan berperan membantu testis memproduksi cairan sperma. Yang ketiga ada uretra yang memiliki fungsi sebagai saluran yang membawa urin dari kandung kemih dan sebagai saluran air mani yang membawa sperma pada saat pria berejakulasi. Yang keempat ada vas deferens yang merupakan sepasang tabung yang berfungsi untuk membawa sperma dari epididymis ke uretra untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang kelima ada testis yang merupakan organ yang sangat penting dalam sistem reproduksi pria yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keenam ada skotrum, yaitu kantong kulit yang tergantung di belakang penis tempat testis berada. Fungsinya untuk membungkus organ reproduksi yang ada di dalamnya, yakni testis beserta komponen-komponen lainnya. Yang ketujuh ada kepala penis yang memiliki lubang di ujungnya sebagai tempat keluarnya urin dan sperma. Yang kedelapan ada kepala, yaitu bagian ujung penis dengan bentuk mengerucut
yang terdapat lubang saluran uretra. Saluran ini berfungsi untuk tempat keluarnya urin dan air mani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan reproduksi pria pada bagian internal. Yang pertama ada ureter, yaitu membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang kedua ada kandung kemih, yang berfungsi untuk menampung cairan yang telah disaring oleh ginjal dan akan dikeluarkan sebagai urin atau kencing. Yang ketiga ada vesicula seminalis yang menghasilkan cairan mani dan bekerja sama dengan bagian tubuh lainnya untuk mengeluarkan air mani saat ejakulasi. Yang keempat ada kelenjar prostat yang berfungsi untuk membuat cairan dalam air mani dan mendorong air mani melalui uretra saat ejakulasi. Yang kelima ada uretra untuk memungkinkan keluarnya air urin dan air mani. Yang keenam ada glans penis, yaitu sebagai tempat keluarnya urin dan air mani. Yang ketujuh ada testis, yaitu memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedelapan ada epididymis, yaitu mengangkut dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Yang kesembilan ada kelenjar Cooper yang berfungsi untuk memproduksi cairan yang berguna untuk menjaga sperma sehingga sampai ke vagina. Yang ke-10 ada ampula vas deferens yang berfungsi untuk menyalurkan sel-sel sperma yang sudah matang. Dan yang ke-11 ada vas deferens yang menyalurkan sel-sel sperma yang sudah matang. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem reproduksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.